Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali. Kita akan kembali mengawali pekan ini dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya bagaimana kabarnya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh semangat, dalam keadaan yang penuh sukacita dan masih dipenuhi oleh pengharapan. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk tertuju pada Tuhan dengan bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur sebab Tuhan senantiasa memegang tangan kami. Kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menunjukkan kasih setia-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menjalani aktivitas kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan tidak berjalan sendirian saja, melainkan berjalan bersama dengan Tuhan. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami supaya sungguh kami memahami betapa besar cinta kasih Tuhan dan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat melaksanakannya di tengah kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Mazmur 73, masih pasal yang sama dengan Senin minggu yang lalu. Mazmur pasal 73 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-25. Mazmur pasal 73 ayat 21 hingga ayat yang ke-25 yang berbunyi demikian. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan bahkan diberikan kekuatan untuk melaksanakan di tengah kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sudah 2 tahun kita hidup menghadapi COVID-19. Jadi sudah 2 tahun lebih ya, malah ini sudah memasuki bulan September. Padahal waktu itu kan Februari, Maret ya sudah gencar COVID Indonesia memasuki Indonesia. Nah, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sampai saat ini tidak terkena COVID, jangan belum ya, tidak terpapar COVID-19. Nah, di sosial medianya di Instagram, Dr. Tirta pernah menjelaskan kalau hingga saat ini belum pernah terkena COVID, mungkin ini ada 3 penyebabnya. Yang pertama, karena beruntung aja. Ya, ini urutannya tidak sama seperti Dr. Tirta, bisa dilihat sendiri di Instagramnya Dr. Tirta. Beruntung ya, memang beruntung gitu ya, memang nggak kena gitu ya, walaupun ada lengahnya, walaupun mungkin ada yang pernah mendampingi keluarga yang COVID kayak keluarga kami kan ketika mendiang mama kena COVID, saya sempat bersama-sama dengan mama, adik saya bersama-sama dengan mama, kakak saya juga bersama-sama dengan mama, bahkan papa saya yang menemani selama di rumah sakit pun juga tidak ada yang terpapar COVID ya. Ya beruntung saja, memang tidak ya gimana, karena waktu itu saya tidur bersama mama, jadi memang waktu itu belum tahu kalau mama ternyata COVID dan ya nggak pakai masker, nggak pakai perlindungan saya, tapi mama waktu itu entah kenapa pakai masker, katanya memang batuk-batuk takut menularkan gitu. Tapi ya dia beruntung saja. Yang pertama ini memang orangnya beruntung saja. Lalu yang kedua adalah imunnya kuat. Jadi memang daya tahannya sangat kuat ya. Mungkin makan makanan yang sehat atau rajin berolahraga, atau memang dasarnya memang daya tahan tubuhnya kuat. Kan ada ya yang dari kecil memang dalam tanda kutip memang ringkih gitu, lebih gampang sakit, lebih gampang masuk angin gitu kan, ada orang-orang yang kayak gitu ya. Nah, dan yang ketiga adalah orang yang strict gitu. Jadi gaya hidupnya itu sangat ketat. Ya pakai masker terus, bahkan disuruh pakai masker double ya pakai masker double, cuci tangan nggak pernah lupa, setiap dari luar bersih-bersih dengan sebaik mungkin. Ada yang mungkin mandi keramas, ada yang mungkin bajunya diletakkan di tempat yang bukan di tempat tertentu. Pokoknya memang dia sangat ketat gitu. Dia nggak keluar-keluar, atau ketika keluar-keluar pun dia menjaga dirinya dengan sangat, pokoknya ketat. Jadi dia perlindungannya maksimal gitu. Ya walaupun ada juga yang orang sudah perlindungan maksimal tapi terpapar, ada juga, tapi ada ya ini
selalu ada pengecualian ya. Jadi maksudnya kan nggak bisa bahwa sudah melakukan atau sama seperti ini tapi ternyata tetap terpapar kan, ya bisa saja. Tapi kemungkinan ada 3, orang yang beruntung, orang yang daya tahan tubuhnya memang kuat, dan orang yang memang hidupnya itu ketat, sangat strict. Jadi dia jadi dia aja apa-apa kayak ayo wedangan gini-gini, enggak bagus, atau misalnya yang lain lepas masker, dia nggak lepas masker gitu ya. Memang ada orang yang seperti itu. Nah, hari ini kita kan menilik bagaimana orang yang strict ini menjalani kehidupannya. Misalnya begini, misalnya Bapak Ibu, kita semua mungkin tidak paham kenapa pandemi COVID-19 ini harus terjadi di tengah kehidupan kita. Mungkin kita kehilangan banyak hal, ada yang mungkin kehilangan keluarga, atau yang pernah terpapar benar-benar sampai rasanya nggak enak sekali, sampai ngeri sekali, dan puji Tuhannya masih diberikan kesempatan untuk hidup gitu. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaannya dengan di PHK, ada yang tidak bisa bertemu dengan orang yang dikasihi karena terpisah jarak, dan sampai sekarang misalnya belum bisa bertemu lagi gitu, saking memang hidupnya itu sangat ketat gitu ya toh. Nah, mungkin kita nggak paham gitu kenapa itu terjadi, tetapi dari yang tidak paham itu kan responsnya beda-beda. Ada yang ketika tidak paham kenapa ya pandemi ini harus terjadi, apa benar gini-gini, tapi mereka tetap hidup dengan ketat, kayak orang ketiga tadi ya, jenis orang ketiga. Hidupnya itu tetap tetap taat gitu loh. Jadi memang nggak paham kenapa harus COVID, nggak tahu juga gimana cara menghadapinya, ya sudah, ketika ada protokol kesehatan yang harus diikuti, ya sudah, itu taat pada hal itu. Tapi ada juga orang yang nggak paham, alah ya wis wong dia wis usaha, tapi nyatanya ya kena aku tak ya wis sembarang wae, sekadarnya saja. Ada juga orang-orang yang seperti itu. Nah, hari ini kita membaca bagaimana pemazmur yang dituliskan sebagai Mazmur Asaf, sama seperti minggu lalu ya, itu menuliskan bahwa ketika dia tidak paham sesuatu terjadi, minggu lalu sudah dijelaskan ya bagaimana dia hampir terpeleset gitu kan, kayak banyak sekali yang di luar itu hidupnya lebih buruk, hidupnya melakukan dosa, tapi kok mereka baik-baik saja, terus dia mau terpeleset dan lain-lain untuk melakukan hal yang sama, tapi untungnya enggak. Nah, dia merefleksikan bahwa sekalipun dia tidak tahu, ketika hatinya merasa pahit, ketika buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Jadi kayak hewan, kayak sapi yang dicolok hidungnya itu, ya nggak ngerti ya dungu ya, nggak paham gitu loh. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Walaupun aku nggak ngerti, walaupun sakit sekali, walaupun udah rasanya kayak nggak ngerti gimana ya, kayak hewan, kayak bodoh gitu, nggak ngerti, dungu, tapi aku tetap ada di dekat. Saya memutuskan, ini pemazmur ya, bukan dana dia. Saya memutuskan untuk tetap ada di dekat Tuhan. Ini adalah sebuah keputusan. Nggak ngerti, banyak orang nggak ngerti. Atau bahkan semua nggak ngerti. Bahkan sampai sekarang ilmuwan, para dokter juga sedang berusaha mencari kan. Bahkan sumbernya aja, ya memang walaupun sudah diyakini karena hewan-hewan tertentu, tapi kan juga nggak apa benar pasti gitu kan. Maksudnya vaksin juga efisiensinya kan naik turun karena memang virusnya bermutasi dan lain-lain. Orang nggak mengerti kenapa ini harus terjadi, tapi ada orang yang memutuskan untuk taat. Ada orang yang memutuskan untuk berusaha dan berserah. Ada orang yang memutuskan pasrah tapi ngeyel. Mereka bilang wis pasrah bae Gusti gitu kan. Landasannya pasrah pada Tuhan, lalu melepas masker, pasrah pada Tuhan, lalu hidupnya seenak saja. Itu kan, apakah begitu pasrah itu? Apakah begitu berserah? Kita sudah pernah bahas tentang berserah ya, yang tentang berserah yang ternyata ada komitmen. Kita sudah pernah merenungkan itu sebelumnya. Tapi hari ini kita melihat bagaimana pemazmur memutuskan untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan, tetap ada di dekat Tuhan ketika dia tidak mengerti. Karena baginya, yang di ayat ke-24-25, dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Di ayat 25, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Fokusnya hanya Tuhan saja. Dan dia percaya bahwa Tuhan nanti yang akan menolongnya, Tuhan yang akan mengangkatnya. Makanya dia stay di dekat Tuhan. Makanya dia tinggal di dekat Tuhan. Dia mengambil keputusan, walaupun di ayat yang ke-21 tadi, sakit, hatiku sakit.
pinggangku rasanya kayak ditusuk-tusuk, aku tidak mengerti, aku bingung, seperti hewan yang ada di dekatmu. Nggak ngerti, dia nggak ngerti. Ini mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita selalu punya pilihan, Bapak Ibu. Di dalam ketidakpahaman kita, di dalam ketidakmengertian kita, di dalam kebingungan kita, kita selalu ada pilihan. Pilihannya minimal. Pilihannya kan ada banyak. Ketika orang nggak tahu, nggak paham, itu kan pilihan banyak. Karena saking nggak taunya pilihan banyak. Tapi pilihan yang paling jelas, adakah mau tetap bersama dengan Tuhan atau mau cari jalannya sendiri? Ya kalau mau cari jalannya sendiri, pemazmur tadi karena dia melihat orang yang hidupnya baik-baik saja atau enak melakukan dosa, ya sudahlah, aku tak ikut saja dengan mereka. Itu ketika dia memutuskan cari jalannya sendiri. Tapi ketika kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau taat dengan Tuhan, dengan keyakinan bukan tentang berkatnya, bukan tentang, karena Tuhan fokus kita. Karena kita yakin Tuhan itu nanti akan menolong kita, mengangkat kita ya. Bukan tentang upah, tapi yang bisa menolong ya Tuhan. Kalau bingung siapa yang mau nolong gitu kan? Ya Tuhan yang bisa nolong. Ya makanya tetap dekat dengan Tuhan. Dan tetap dekat dengan Tuhan itu ada tindakannya. Bukan berarti ya pokoknya aku dekat dengan Tuhan, doa sudah selesai, cukup enough gitu. Enggak. Ya harus ada tindakannya. Yang paling relate sekarang ya ketika COVID ya. Kita bilangnya dekat dengan Tuhan ya sudah, hidup sekadarnya, lepas masker, pegangan di sana sini. Karena kan makan di tempat terbuka itu, makanya makan di tempat bersama-sama itu agak bahaya ya. Tapi kalau jaraknya jauh-jauh kemudian tempatnya terbuka mungkin ya mending, tapi kan ya tidak terlalu disarankan ya. Nah, ya gimana ya, ketika kita putuskan dekat dengan Tuhan, ya kita taat sama Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Apakah benar ketika kita buka-buka masker itu adalah wujud dari mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri? Diri sendiri aja nggak dikasihi kok, apalagi sesama gitu kan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika menghadapi sesuatu yang tidak dimengerti, ketika menghadapi sesuatu yang tidak dipahami dan bahkan menyakitkan hati, ini di garis bawah ya, dan bahkan menyakitkan hati, kita selalu punya pilihan. Dan pilihannya adalah mau deket sama Tuhan karena Tuhan satu-satunya yang bisa nolong, atau yang kedua adalah cari jalan keluar sendiri. Jawabannya ada di tangan Bapak Ibu sekalian, mau yang mana? Walaupun nanti juga ada pilihan-pilihan titik-titik lainnya, hidup itu selalu penuh dengan pilihan. Tapi bagi pemazmur, tetap dekat dengan Tuhan adalah pilihan terbaik karena Tuhan adalah fokusnya, baik yang di surga maupun yang ada di bumi. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena dalam menghadapi setiap musim kehidupan kami punya Tuhan yang dapat menjadi tempat kami bersandar. Kami punya Tuhan yang dapat menjadi tempat pertolongan bagi kami. Maka dari itu ya Tuhan, kiranya Tuhan menjaga hati kami, supaya kami dengan tidak gegabah, supaya kami tidak menjadi ceroboh dan mencari jalan sesuai dengan keinginan kami masing-masing. Tetapi ajar kami ya Tuhan, walaupun di dalam sesaknya hati ini, kami tetap setia, kami tetap dekat, kami tetap taat hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, atas segala kasih Tuhan, atas segala anugerah dan penyertaan Tuhan. Dan kami mohon berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin sedang dirawat di rumah sakit maupun di rumah karena penyakitnya, baik COVID-19 ataupun penyakit yang lain. Kiranya Tuhan angkat sakit penyakit mereka, Tuhan gantikan dengan kesehatan dan sukacita. Begitupun keluarga yang setiap hari, setiap malam berdoa bagi kerabatnya yang sedang sakit. Kiranya Tuhan merangkul mereka, Tuhan memeluk mereka, Tuhan yang memberikan pengharapan bagi mereka dan ketegaran serta kesehatan. Bagi saudara-saudara kami yang masih berjuang di tengah kondisi ekonominya yang terdampak karena pandemi COVID-19, kiranya Tuhan yang menyeka setiap air mata mereka, Tuhan yang merangkul mereka di dalam keringat mereka, dalam harap mereka. Begitu juga yang sedang bergumul mengalami kerinduan karena berpisah dengan keluarga yang ada di tempat yang jauh, kiranya Tuhan merangkul mereka supaya mereka tidak merasa sendirian. Ampuni kami ya Tuhan jika dalam setiap keputusan kami, dalam tindakan kami memilih jalan kami sendiri dan kami tidak memilih untuk dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Tetap taati protokol kesehatan Bapak Ibu, jangan lengah walaupun PPKM sudah mulai menurun, tapi jangan lengah, jangan lelah juga. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Tetap semangat,
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.